Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya teman-teman? Pasti baik dong. Bertemu lagi dengan saya Nadia Karunisa dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya. Kira-kira di video kali ini saya mau ngapain ya dengan bagian seperti ini? Betul sekali, saya akan bercerita atau berdongeng. Cerita yang akan saya bawakan merupakan cerita rakyat yang berasal dari Jawa Timur. Cerita ini cukup populer, tidak sedikit dari teman-teman pasti sudah mengetahui cerita ini. Ada yang bisa nebak? Saya kasih clue-nya ya. Merah, kuning, hijau, biru. Hayo, cerita apa itu? Bukan bawah ya, tapi cerita tentang adik-adik lumut. Bagi kalian yang belum tahu cerita tentang adik-adik lumut, bisa menyimak video ini sampai selesai. Sebelum mendengarkan cerita dari saya, alangkah baiknya menyiapkan cemilan terlebih dahulu. Gimana teman-teman, sudah siap? Saya mulai bercerita ya. Pada dahulu kala, berdirilah dua kerajaan besar dari Jawa Timur. Kerajaan itu dari Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Kerajaan Jenggala dipimpin oleh Raja Jayanegara dan Kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Gianyana. Untuk mempersatukan kedua kerajaan dan menghindari peperangan, maka dijalinlah suatu hubungan pernikahan antara Panji Asmarabangun, putra dari Kerajaan Jenggala, dan Dewi Sekartaji, putri dari Kerajaan Kediri. Suatu hari, Kerajaan Jenggala diserang. Ketika pertempuran berlangsung, Dewi Sekartaji melarikan diri. Ia menyamar sebagai gadis desa dan tinggal dengan seorang janda dan 3 putrinya, yaitu Kelenting Merah, Kelenting Hijau, dan Kelenting Biru. Dewi Sekartaji pun diangkat menjadi anaknya dan diberi nama Kelenting Kuning. Namun, Kelenting Kuning tidak diperlakukan dengan baik. Setiap hari, ia disuruh mengerjakan pekerjaan rumah, seperti mencuci, memasak, dan membersihkan rumah. Ketiga kakak angkatnya hanya bisa menyuruh saja. Hei kamu, Kelenting Kuning, cuci bajuku dan cuci selendangku. Kelenting Kuning hanya bisa paksa dengan muka emas. Kelenting Kuning pun menjawab, baik kak. Kerajaan Jenggala telah kembali aman. Panji Asmarabangun telah berhasil mengalahkan musuhnya yang menyerang. Tetapi dia sedih. Dewi Sekartaji telah menghilang. Ia pun bertekad untuk mencari Dewi Sekartaji dengan menyuruh semua pengawal untuk mencari Dewi Sekartaji. Selang seorang pengawal mengabarkan ia bertemu dengan seorang gadis yang mirip dengan Dewi Sekartaji di desa seberang. Panji Asmarabangun pun dengan bergegas pergi ke desa Dadapan. Desa Dadapan berseberangan desa di mana Kelenting Kuning tinggal. Panji tinggal di rumah Mbok Rondo. Ia diangkat sebagai anak Mbok Rondo. Panji Asmarabangun menyamar sebagai ande-ande lumut yang sedang mencari jodoh. Berita tentang ande-ande lumut mencari jodoh segera tersebar. Kelenting Merah, Kelenting Hijau, dan Kelenting Biru berdandan secantik-cantiknya. Tidak lupa memakai perhiasan dan pakaian yang bagus. Kelenting Kuning tetaplah di rumah, tidak usah ikut melamar. Pergilah ke sungai dan cuci semua pakaian itu, perintah Kelenting Biru. Mereka pun segera berangkat. Kelenting Kuning berangkat ke sungai. Tiba-tiba datanglah seekor burung bangau. Pergilah melamar ande-ande lumut, anak kamu bertemu dengan Panji Asmarabangun dan bawalah cambuk ini, kata sang bangau. Kelenting Kuning pun dengan bergegas pergi ke desa Dadapan. Ibu dan ketiga kakaknya sudah sampai duluan ke tepi sungai. Mereka bingung, tak ada satupun yang bisa untuk menyeberangi. Perahu pun tidak ada, bahkan jembatan. Lalu bagaimana mereka bisa menyeberangi ya teman-teman? Tiba-tiba datanglah seekor kepiting raksasa yang bernama Yuyu Kakang. Kepiting itu menawarkan diri untuk membantu menyeberangi sungai. Namun ada syaratnya. Kira-kira apa ya teman-teman? Mereka disuruh mencium Yuyu Kakang. Mereka pun menyanggupi persyaratan tersebut. Dengan satu persatu mereka naik ke punggung Yuyu Kakang. Beberapa saat kemudian sampailah Kelenting Kuning di tepi sungai. Ia pun bertemu dengan Yuyu Kakang yang menawarkan jasa menyeberangi sungai dengan satu syarat, yaitu syarat mencium Yuyu Kakang. Namun Kelenting Kuning menolak. Ia memaksa Yuyu Kakang tetap menyeberangkan tanpa ada syarat satupun. Yuyu Kakang pun menolak. Dia tidak mau menyeberangkan sebelum memenuhi syarat tersebut. Sabaran Kelenting Kuning pun habis.
Dia pun mengeluarkan cambuk yang diberi oleh burung bangau tadi dan memukulkannya ke sungai. Dan apa yang terjadi teman-teman? Sungai itu seketika surut dan itu membuat Lilu Kangkang ketakutan. Dan pada akhirnya Kangkang pun bersedia menyeberangkan tanpa ada syarat. Dan sampailah ke seberang sungai, ibu dan ketiga kakaknya sudah sampai duluan ke desa Dadapan, yaitu rumah Mbok Rondo. Secara bergantian, kelenting merah, kelenting biru, dan kelenting hijau menunjukkan kecantikannya, namun tidak ada satupun yang diterima oleh Panji Asmarabangun atau Andi-Andi Lumut. Ada yang bisa menjawab alasan kenapa Andi-Andi Lumut menolak ketiga kelenting-kelenting tersebut? Andi-Andi Lumut menolak karena para kelenting itu sudah mencium Yuyu Kangkang. Beberapa saat kemudian, tibalah kelenting kuning di rumah Mbok Rondo. Tidak lama pun, Andi-Andi Lumut memilih kelenting kuning sebagai pasangannya. Karena Andi-Andi Lumut mengetahui bahwa kelenting kuning merupakan Dewi Sekartaji, Andi-Andi Lumut pun membongkar penyamarannya. Akhirnya Panji Asmarabangun dan Dewi Sekartaji telah berkumpul kembali. Mereka mengajak Mbok Rondo untuk ke istana sebagai tanda terima kasih. Dan mereka pun hidup bahagia. Gimana teman-teman? Menarik bukan? Dari kisah Andi-Andi Lumut, kira-kira pesan apa yang bisa teman-teman ambil? Saya kira sudah cukup cerita kali ini. Sampai jumpa ke cerita-cerita selanjutnya. Saya Nadia Kalamisa, pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.